Selamat pagi, salam PKN. Selamat pagi siswa CV. Pak Guru ucapkan selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk membuka buku cetak PPKN halaman 1. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, bagian A, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kita akan membahasnya satu persatu mengenai pengertian kekuasaan. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini adalah kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
Di slide selanjutnya kita akan membahas dan Pak Guru akan menerangkan apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Mari kita bahas bersama-sama. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut sebagai MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut sebagai DPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten kota,
untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang terkait atau yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita membahas tentang kekuasaan vertikal dan horizontal, selanjutnya kita akan membahas ke bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dalam lembaga pemerintahan non-departemen. Kalian bisa membuka buku cetaknya halaman 10. Yang pertama adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara,
kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Ini adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Pertahanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kementerian yang mempunyai tugas penyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang tahun 1945 adalah sebagai berikut. Kita akan membahasnya satu persatu. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ketiga Kementerian Keuangan, 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 6 Kementerian Kesehatan, 7 Kementerian Sosial, 8 Kementerian Ketenagakerjaan, 9 Kementerian Perindustrian, 10 Kementerian Perdagangan, 11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 12 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 13 Kementerian Perhubungan, 14 Kementerian Komunikasi dan Informatika, 15 Kementerian Pertanian, 16 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 17 Kementerian Kelautan dan Perikanan,
18 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Yang pertama yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Kesekretariatan Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ini adalah kementerian yang berada di dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Ini adalah kementerian di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain memiliki kementerian negara, negara Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui kementerian atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Di antaranya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Demikian pemaparan atau penjelasan materi pada kesempatan ini. Sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Pada dasarnya, sistem pemerintah yang diterapkan di negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara Indonesia ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal atau pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan vertikal atau pembagian kekuasaan negara antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan. Ini adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga kalian dapat mendalami lebih terkait materi pada hari ini, dan semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Salam PKN.